Atau ajarkan suami juga yang umurnya 40-an ya. Abi maaf, Umi ternyata jadi kekar. Kenapa begitu? Sunatullah. Kasih lihat slide ini. Nih loh Bi, maksudnya kasih ini. Tuh kan, tuh pesan sponsor. Jalan. Ini nih, ya. Jadi ini lihat tuh. Ya, lagi cantik-cantiknya, lagi mekar-mekar, 40 tahun lagi mekar-mekarnya perempuan. Ya, lagi mekar-mekar apa? Lagi fresh-freshnya gitu. Tapi memang kan kalau nanti suami pas 55 ke bawah dia harus dituntun, kan kita harus keker dong. Ya emang begitu, cakep kan? Cuman kadang saking testosteron kita terasa kental di hormon tubuh kita, kita selalu mau keluar untuk berkarya. Nggak apa-apa, tapi ingat bahwa tugas kita yang namanya terhadap suami ya tetap harus menjaganya, membelainya, memperhatikannya, mengajaknya dia cerita, memeluknya. Itu lagi senang-senangnya dipeluk. Alah, sekarang minta peluk dulu aja. Jangan digituin, Bu, please. Please. Bu, hormonnya berubah. Ya. Sanjung juga. Ayah ini semakin rambutnya putih semakin gagah. Itu butuh begitu. Yang benar kamu. Iya. Aku lebih senang ayah lihat kayak gini. Sadap. Karena nggak mungkin lagi mundur. Daripada kita ngomong cakapan dulu ayah, emang ibu bisa kembaliin ke kayak kemarin? Mendingan bilang, aku lebih senang ayah kayak gini. Sadap. Seneng banget walaupun mukanya kegadget. Karena matanya nggak kuat lihat wajah. Ya udah kan, bersatu semua ilmu kita tentang laki-laki. Dan laki-laki gembira sekali kalau difahami ya. Ya, sepakat ini ya? Masih yang 30 tahun Bu? Ada 30 tahun nggak? 30 jalan. Jalan 45. Mau kemana ya Bu? Jalan-jalan. Next lagi. Nah ya, nih, nah tapi, lihat, keburukannya adalah wanita tersebut akan mulai ditumbuhi rambut pada wajahnya, karena agak kelaki-lakian, bulu-bulu kumisnya makin jelas, ya, nah, bulu-bulu kaki itu kan kita tuh makin jelas tuh, udah 40 tahun ke atas, karena kayak laki-laki kan, ya, dan memang jadi agak stres, kenapa? Banyak pekerjaan. Ya, ini banyak pekerjaan, makanya harus paham ya. Next lagi. Nih. Jadi kesimpulannya adalah nih, wanita mengkritik pada para pria karena ini, tidak peka, tidak peduli, sikap yang tidak pernah menyimak, tidak hangat, tidak penuh kasih sayang, tidak bicara banyak, tidak bertanggung jawab terhadap hubungan, menyetel AC hingga dingin. Ya, membiarkan tutup toilet terbuka ke atas. Ya enggak? Kita kan protesnya begini terus kan? Tapi ini fitrahnya kan? Tidak peka, tidak peduli. Bukan tidak peka, tidak peduli. Apa nih? Gara-gara apa nih? Karena otak tengahnya lebih tipis. Dia cepat konsen. Pendengarannya menurun. Ya. Jadi seolah tidak peka dan tidak peduli. Yang tidak pernah menyimak, sama kan masuk di situ kan, karena otak tengah kan. Bu, kalau mau laki-laki menyimak omongan kita, ada cara. Nih Bu, catat nih. Caranya apa? Ya, sampaikan tujuan dan berapa lama durasinya. Mas, maaf. Nanti habis maghrib aku mau ngomong 5 menit aja ya. Laki-laki senang begitu. Setelah 5 menit kita bablas jadi 20 menit gak apa-apa. Yang penting sudah melakukan kesepakatan. Ya maaf. Nanti nih jam 8. Karena laki-laki senang begitu. Jadi dia bisa ngatur tak. Makanya kenapa laki-laki senang meeting. Karena teratur kan. Pak, nanti meeting jam 3. Berapa jam? 1 jam. Oke. Siapa saja orangnya ini?
Kenapa dia senang meeting? Karena di meeting itu dia bersaing konsep, bersaing ide. Karena laki-laki senangnya bersaing. Kalau perempuan karena senang berkumpul, nggak pakai waktu juga kadang-kadang nggak apa-apa. Iyalah, pokoknya ketemu aja dia di Rumil. Oh iya, dengan senang hati. Karena perempuan kalau berkumpul dia mengumpulkan informasi. Di luar informasi tausiah, ada informasi lain yang terkumpul, kan gitu. Iya kan, itu perempuan. Makanya perempuan dikategorikan senang berkumpul. Ya, iya. Tidak hangat, tidak penuh kasih sayang, tidak bicara banyak. Ini kan semua fitrah sudah. Memang cuma 7.000 kata, apalagi malam ya. Makanya jalan siang hari jam 12, Bu. Ya. Tidak bertanggung jawab terhadap hubungan. Mengerti nggak, Bu? Tidak bertanggung jawab terhadap hubungan. Ya. Laki-laki itu nampaknya begini. Mereka lucu nih laki-laki. Kalau habis hubungan intim, maaf ya. Apa, Bu? Apa, Bu? Tuh, sama kan? 95% pria habis hubungan intim tidur. Kenapa? Bukan, Bu, lagi fly. Orgasmus, fly. Maaf Bapak-bapak. Nah, disiarin toh yang ya? Iya. Iya. Nanti pas yang ini tut gitu ya. Hari ini buat perempuan aja sebetulnya. Ya, sensoran. Jadi pria pada saat hubungan intim itu keluarlah hormon bahagia namanya endorfin, morfin alami. Itu banjir. Sama banjirnya orang pakai putau, pakai heroin. Maka anak-anak pakai putau itu habis pakai putau tidur. Maka suami juga begitu tidur dia fly. Saat itu sedang menikmati kebahagiaan setelah mendapat layanan istrinya. Sudah, jangan dicubit. Kadang istri itu salah pengertian, dicubit, tidur. Cubit. Orang lagi menikmati dicubit. Ditepuk lagi. Tidur aja. Ya. Bu, kalau lagi gitu diisek-isek belakangnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sayalah satu-satunya wanita yang paling cantik yang dia lihat. Gitu langsung doa, Bu. Paling cantik, paling seksi, paling oke. Iya, Bu. Kapan lagi kita doa begitu? Kita kan jarang doa begitu ya. Mending gitu, usap-usap. Dia rasa isek-isek. Kenapa? Nih, jari-jari kita itu ada listriknya juga, menambah fly-nya. Gitu. Kita memang nggak tidur karena kita memang kekar. Berkasa. Maaf, habis hubungan intim bisa masak lagi tuh. Kalau siang-siang, kalau udah tengah malam ngapain juga masak tengah malam? Siapa mau makan? Iya, laki-laki tidur, sudah biarkan. Sayangi dia. Bayangin aja dia mimpi kita, walaupun enggak. Who knows? Tapi daripada kita cubit, kita pukul, kita marahin, itu bahaya. Masuk bawah sadarnya bahwa istrinya tidak bisa melayani dengan baik. Jadi bukan hanya pas waktu melayani saja, ending itu dia tuh pas lagi keluarnya hormon pas orgasmus, hormon endorfin, wah, tidur gitu. Tidur. Dan pada saat itu juga kembali menjadi laki-laki yang sombong. Kalau belum sampai gitu kayaknya anak-anak banget, ya kan? Umi. Ngerti lah, Bu. Ini soalnya masuk YouTube nih. Kembali seperti itu. Tapi dia menikmati dulu ya. Itu dianggap tidak bertanggung jawab terhadap hubungan. Padahal enggak, kasihan kan? Ya, kasihan laki-laki makanya ya. Aduh, mudah-mudahan kita jadi paham ya. Jadi pengen cepet pulang ya. Laki-laki lucunya makin tua makin seneng AC dingin. Kita perempuan makin tua makin gak seneng AC dingin.
Ya iya, hormonnya, ya, hormon dia kan estrogen, hormon perempuan kan gerah, ya kan? Terus, nah itu tadi selalu membiarkan tutup toilet terbuka ke atas. Karena kan kalau dia pipis dia harus buka, ya. Hah? Apa? Keran nggak ditutup. Itu kerja dari otaknya, ya, karena kebutuhan, ya, gaya dia buang air kecilnya kan. Nah sekarang kita lihat lagi, pria mengkritik para wanita tentang ini, kemampuan mengemudi. Pasti laki-laki marah melulu tuh. Nih pasti perempuan yang bawa nih di depan nih, pasti perempuan yang dibawa di depan nih kan. Parkir bengkok aja nih pasti perempuan nih, pasti perempuan nih. Perempuan paling susah parkir mobil paralel, pasti bengkok bannya. Kenapa? Otak kanan perempuan tidak sebagus otak kanan laki-laki. Laki-laki cuman pakai apa tuh? Spion, karena dia matanya lurus, dia tahu belakang. Perempuan gimana? Nengok bu. Kalau perlu buka jendela, suruh tukang parkir, weh parkirin. Karena kemampuannya bicara dan nyuruh, kan gitu. Kata laki-laki, perempuan tidak mampu membaca marka jalan, selalu di tengah aja. Laki-laki ini mau di tengah, mau di kanan, mau di kiri sih, kan gitu. Ya, menjungkir balikan peta itu tadi, utara, selatan, gitu. Laki-laki yang kurang peka dengan arah jalan. Kamu hafal nggak? Tunggu dulu ya, tunggu. Salah lagi ya. Terlalu banyak bicara tanpa ada intinya. Dianggap begitu. Saya kalau ditanya, kamu banyak banget ngomongnya, maaf mas, itu efek samping. Dari 20.000 kata. Kamu seneng banget sih, cerewet banget sih, itu komplikasi mas, maaf. Jarang berinisiatif dalam bercinta. Punten maaf, ini juga kalau boleh disensor tuh, ya boleh ya. Perempuan itu kalau dia mau hubungan intim, dia ingin dari pagi itu disetting. Disetting, maksudnya disetting, di planning gitu, nggak mau yang spontan. Rata-rata perempuan gitu kan. Kemudian dari pagi itu ingin dimanja, diperhatikan, dibilang halo sayang, apa gitu. Baru endingnya kita dengan rela berinisiatif. Iya, iya, gitu. Laki-laki nggak butuh itu. Laki-laki hanya butuh kita tidak pakai baju, sudah cukup. Mendekatinya tanpa sehelai benang pun, walaupun pakai selimut gitu kan, kalau itu tuntunan Islam ya. Ya malu juga lah gitu kan. Ya Allah, ini 5 nih udah gerut. Kalau pakai selimut nggak kelihatan kan gitu. Laki-laki senang gitu, to the point. Ya, kadang kita apa namanya, laki-laki itu kita kan menganggap kita ingin pijetin dulu ya. Laki-laki nggak butuh itu, laki-laki butuh langsung to the point, area tempat di mana yang sensitif. Sudah itu. Iya. Nah, cetuk gitu ya. Kalau kita nggak suka digitukan, kita senang tempat yang dari atas dulu, ya belai gitu. Kita dianggap tidak berinisiatif. Padahal bukan gitu, ya malu lah. Ya. Suka menaikkan suhu AC berarti dipanas, ya. Dan dikit-dikit tutup toilet turun lagi, turun. Karena kita gaya kita buang air kecil harus duduk, makanya enak tak kayak gitu. Ya, nah ini tadi. Jadi semuanya ini sebetulnya fitrah. Hanya karena nggak tahu, jadi kita saling mengkritik. Kita mengkritik pria mengkritik kita. Ya, next. Nah kesimpulannya apa? Hubungan antara pria dan wanita tetap berlangsung walau ada perbedaan gender yang luar biasa. Betul kan Bu? Iya, ya. Next. Hubungan mereka menjadi bergejolak ketika pria dan wanita gagal mengakui bahwa secara biologis mereka memang berbeda. Kalau kita menampik fitrah ini, tambah kacau hubungan kita. Terima bahwa laki-laki beda dengan perempuan. Itu jauh nanti akan lebih baik hubungan kita. Ya. Next. Berita baiknya adalah ketika kita mengerti perbedaan itu, kita akan lebih mudah untuk hidup bersama, juga akan dapat mengelola, menghargai, bahkan menyukai tentang perbedaan itu. Ya, kata siapa? Kata saya. Dulu Bu, sebelum belajar ini, aduh,
lihat suami salah aja terus deh. Suami lihat saya juga salah aja terus. Tapi sebulan pisah, ya ampun rindu banget. Pas ketemu nggak ada 30 menit berantem. Ya, tapi gara-gara tahu, oh gitu, malah seru gitu kan. Malah semakin kita senang hidup bersama kalau kita terima perbedaan itu, ya. Dan juga senang. Jadi karena saya suka ketawa lihat laki-laki begitu gitu. Suami saya lama-lama juga ketawa lihat perempuan begitu. Iya, karena sudah paham, sudah enak ya. Walaupun sering harus kami ulang-ulang. Ya, next. Maka nanti kita mau jadi ini. Karena mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Kalau mau membentuk puzzle dalam kehidupan rumah tangga, pasti banyak bedanya. Justru karena bedanya itu dia nanti masuk. Cuman waktu membuat ini harus ada ilmu sedikit saja. Agak lega nggak Bu ada ilmu sedikit gini nih? Lega banget. Ini ilmu-ilmu yang sangat simple perbedaan. Sehingga waktu mau merajut tali kasih ini, merajut kasih ini, ya itu ada guidance-nya sehingga dengan cepat soulmate-nya itu, belahan jiwa itu bertemu. Ya, next. Oh. Kalau tidak bahaya apa? Capek, salah melulu. Ya salah. Ya kalau nggak ada guidance ya. Tahu sih kita beda. Ibu tahu kan membedakan? Dari dulu pun tahu kan bahwa laki perempuan beda, tahu kan? Tapi capek juga kan? Maka harus ada sedikit guidance. Inilah yang disebut ilmu pengetahuan. Itulah manfaat daripada kita bertaklim ini ya. Insyaallah next. Dan ini dalam Ar-Rum ayat 21 kan ya. Waktu itu saya pernah cerita bahwa ini sering ditemukan di mana? Di undangan, tapi suka dilupa. Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Maksudnya apa? Dari spesies yang sama, yaitu manusia. Sudah ada Ar-Rum ayat 21 aja Bu, ada penyimpangan seksual. Orang tuh kawin sama binatang, kawin sama anjing, yang perempuannya manusia, anjing, yang laki-lakinya anjing. Banyak tuh gitu, padahal sudah ada Ar-Rum 21 loh. Diminta untuk dari jenismu sendiri ya, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Gimana kalau suaminya nggak dari spesiesnya sendiri? Dan dijadikannya di antaramu mawaddah warahmah, rasa kasih dan sayang. Tetapi Bu, rasa kasih dan sayang ini nggak muncul kalau apa? Ada endingnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi kita disuruh berpikir perbedaannya apa, sehingga muncul kasih sayang. Makanya saya bersyukur ilmuwan-ilmuwan meneliti otak pria wanita. Mungkin mereka bukan muslim, tapi mudah-mudahan itu semua petunjuk Allah juga, agar kita masuk di Ar-Rum ayat 21 ya. Kalau kita nggak berpikir bahwa otak tengah laki-laki tipis, berantem terus nggak Bu? Iya, kepengennya laki-laki kayak siapa? Kayak kita. Kita Bu lagi masak aja suami ngomong denger ya kan? Iya, mereka enggak begitu. Jangankan masak, kita lagi ngepel, suami cuman gini, iya, denger kan? Kita pikir laki-laki begitu, ternyata tidak, makanya kita disuruh berpikir ya. Sepakat ya Bu? Alhamdulillah, insya Allah tambah cinta ya. Semakin cinta ya Allah. Nah, ada yang tanyakan nggak? Kalau soal waria itu yang kayak gitu aja Bu, beda hormonnya aja ya. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan watak ya. Ini kan secara general dulu, gender laki perempuan. Karena nanti ibu akan tanya, kok anak perempuan saya kok malah yang sedikit ngomongnya? Ada yang gitu? Kok anak laki-laki saya kok malah yang banyak ngomongnya? Ih, saya kebalik ya, suami saya yang banyak ngomong, saya enggak. Itu masuk ranah watak. Lain lagi nanti ya. Ya, ini kita. Ya, chapter selanjutnya masuk watak. Memang perbedaan wanita, pria wanita banyak gitu dia. Ya, kita bagi dua jadinya. Ya.
Ingat Bu, ingat tetap selalu cantik, selalu suami senang lihat perempuan tersenyum, laki-laki senang lihat perempuan tersenyum. Itu statementnya, itu risetnya. Ya, senyum aja. Senyum aja. Kalau lagi capek, susah senyum, ya udah jangan lihat wajah suami, kemana kayak gitu. Ya, kemana gitu. Suami datang, tahan senyumnya 10. Abi, alhamdulillah udah datang. Macet ya Bi? Ya Allah kasihan. Minum ya Bi? Masih 7 menit lagi. Karena selama ini kita ngaco. Udah bagus. Ya, kata teman-teman ustadz-ustazah kan katanya kalau sambut suami senyum gitu kan. Abi. Dan kita salah. Pas kita senyum kita maunya dibalas bisa, tapi tunggu 10 menit. Makanya kita yang tahan. Selama ini pria berpikir begini. Kenapa istri saya berubah terus mukanya itu? Ya begitu, gimana nggak berubah? Kita 5 menit senyum, karena nggak dibalas senyum, menit ke-6 berpikiran jelek. Tuh kan dia nggak suka pulang ke rumah. Menit ke-7 mukanya miring. Suami baru mau senyum, kan ini 7 menit nih. Ini pertengkarannya di 7 menit nih, menit ke-7 nih. Suami udah mau loading ke 10 menit. Kita kelamaan 7 menit senyum. Itu bahaya di 7 menit pertama pertemuan tuh. Maka harus disadari bahwa gini, kita tahan. Saya yang tahan apa dia yang tahan? Gitu. Yes, sudah. Niatin ya Allah, saya sambut suamiku senyum 10 sampai 15 menit. Tahan ya Allah. Bismillah, masuk surga ya Allah. Suami itu seneng banget. Saya dulu mempraktekkan ini tahun 2006 ya. Lama banget ya. Dari 92 nggak melakukan ini. 2006 saya lihat responnya nggak bagus, respon muka dia yang 10 menit itu. Tapi rupanya dia cerita-cerita di kantornya bahwa istri saya baik banget, selalu senyum, penuh senyum. Bahkan istri-istri temennya itu semua disuruh belajar sama saya. Kamu belajar deh. Sampai istri-istri teman tuh merasa Bu Aisyah tuh kayak apa sih? Kayak apa sih sampai kok suaminya tuh membangga-banggakan. Tapi di depan saya dia nggak cerita. Nggak cerita, mana cerita bapak-bapak di depan ibu. Enggak Bu, tapi kalau ibu hanya kasih senyum 10 menit pertama, itu terkenang di dalam benaknya wajah kita Bu. Ya, selama ini miring. Rubah Bu. Ya, tabassumu kafi wajhi angka sadaqah. Ya, baik. Waalaikumsalam Ibu, sayang. Enggak Bu, selama dia masih laki. Tidak Bu, itu statement riset yang umum sekali pada laki-laki. Laki-laki senang lihat wanita tersenyum. Mau umur berapa aja? Ya, mau umur berapa aja? Yang itu ya. Ya. Kalau soal testosteron, estrogen itu karena umur. Tapi karena laki-laki senang melihat wanita tersenyum, itu statement harga mati. Iya, pokoknya dia senang. Makanya kita berlomba-lomba dengan wanita lain untuk senyum pada suami. Kan gitu. Iya dong. Dia akan berpaling pada wanita lain yang banyak senyumnya dibanding istrinya. Iya dong, ya. Makanya kita pakai itu ilmu itu sehingga dia selalu ingat kok istri saya senyum terus ya, padahal cuma 10 menit pertama. Coba Bu, kan nggak sepanjang hayat Bu. Iya kan? Kuncinya dia datang 10 menit pertama senyum, cakep udah Bu. Dia mengingatnya kita selalu tersenyum. Padahal hanya 10 minutes. The first time we met him.
gitu. Itu iya. Selfie. Sekarang suami bingung, selfie, ayah udah makan loh. Senyum ya. Bener. Dan satu lagi ya, ingat, laki-laki senang benda. Ingat. Laki-laki senang lihat benda, laki-laki senang lihat benda bergerak, dan laki-laki senang menggerakkan benda. Sudah. Sekarang lagi zaman gadget, Bu, sudah ya. Info, kenapa suami-suami jadi lebih tahu istri orang? Karena infonya istri orang lebih banyak daripada info kita. Ya? Siapa? Ya nggak apa-apa, tapi kan senang lihat benda. Lihat TV, lihat ibu gerak itu benda loh, Bu. Iya, jangan salah. Suami-suami kalau pagi kan duduk di tempatnya kan? Dia kan senang lihat kita tuh. Kita bola. Asal kita nggak lihat mukanya dia seneng, Bu. Tapi yang cantik juga jalannya, yang pura-pura gitu loh. Gimana? Yang sama anak-anak, ya nak sayang, ya gitu, yang gitu. Jadi dia lihat seneng. Jangan yang ya Allah, udah pakai daster robek salon pas di leher. Ya, benda apa tuh? Iya kan, Bu. Laki-laki tuh seneng banget duduk aja gitu. Saya tahu, saya ada kursinya suami saya tuh. Tim saya tahu persis tuh kursi tim saya, suami saya. Saya kalau kamar kan di atas nih kayak gini nih ya kan turun tuh. Dia pasti liatin saya. Dulu saya waktu turun selalu liatin dia, maka dia nggak ngeliat. Dari atas saya tatapin dia terus gitu. Dia nggak ngeliat. Saya udah tahu ilmunya nih sejak 2006. Turun kayak Cinderella gitu. Itu dia lihat loh, Bu. Ya? Iya dong, masuk surga. Nggak usah surga akhirat, surga dunia udah masuk, Bu. Iya, kan begitu. Dan ingat, perempuan itu diciptakan memang untuk show off. Bener, Bu. Buat siapa coba? Iya, udahlah, kita kayak diva gitu. Biar aja. Bener. Abis tuh lipstik Arab saya yang hijau tuh pakai setiap malam tuh. Ngerti yang hijau tahu kan? Lipstik hijau tuh, yang warnanya nggak pernah luntur. Malam pakai. Biar habis dicium nggak luntur. Sampai subuh. Jadi suami saya bangun lihat muka istri saya masih bersinar. Lipstik Arab hijau. Dan kalau pulang dari haji, dari umroh, minta oleh-oleh itu. Made in Cina tuh, Bu, dari zaman bahla, dari nenek saya juga. Dan dia ada pelembabnya juga kan, bagus ya. Dan nggak hilang. Udah saat minyak wangi. Gitu. Malaikat doakan kita terus. Ya Allah, nih ibu centil banget. Tapi kan di depan suami ya, gitu. Ya Bu ya, insya Allah ya. Nggak apa-apa, kita diva di depan suami kita gitu. Ya Bu. Iya, oke. Alhamdulillah ya. Ya, oh maaf ya Bu. Waalaikumsalam. Oke. Iya Bu, betul. Perempuan malas tapi laki-laki terus meminta. Iya, memang begitu. Kalau kemarin ingat ya pelajaran kita dulu tuh, kalau di otak tengahnya perempuan adalah otak tanggung jawab, otak tengah pria apa kemarin? Ya, mau nggak mau Bu gimana caranya gitu. Walaupun mungkin frekuensinya berkurang. Kadang-kadang pada usia tua itu kita tidak lagi mempermasalahkan ranjang, tetapi kita menatap dia jadi gembira, dia natap kita jadi gembira gitu. Banyak di luar negeri, oma-oma ini mereka surat-surat cintanya mereka baca bersama ulang lagi. Surat-surat cinta zaman dulu gitu ya. Terus jangan lihat mukanya, langsung lihat suratnya saja gitu sambil ngebayangin yang dulu. Kalau lihat mukanya kenapa jadi begini gitu.
Ya, jadi oma opa di Eropa sana, kenapa dia makin mesra? Surat cintanya yang dulu itu dibuka, baca sama-sama, dan dia menimbulkan semangat, menimbulkan apa? Ya CLBK ya, cinta lama belum kelar. Asalnya sama suami istri ya Bu. Itu lagi ya, semangat untuk menjalani sisa hidup, semangat gitu. Makanya pada saat masih muda-muda kayak gini harusnya punya kenangan-kenangan sebetulnya. Cuman kan sekarang udah susah, surat-suratan dari mana surat-suratan? Udah susah ya. Kalau saya masih punya surat-suratan sama suami gitu, karena dia jauh waktu itu surat-suratan ya. Saya 5 lembar, dia setengah lembar, ya nggak apa-apa juga. Karena kita paham, kita 20.000 kata, makanya kita bikin 5 lembar. Dia cuma setengah lembar, orang cuma 7.000, malam-malam lagi nulisnya. Sementara waktu itu saya ingat sekali ya, suami saya bilang, kamu kok nggak kirim surat buat saya? Oh mau ya, senang ya. Ya iyalah, tapi kamu balasnya kenapa setengah? Oh, belum tahu ilmu ini. Gitu kan, itu saya kumpul, saya baca keras-keras gitu, SMS suami gitu yang semenjak udah nggak ada surat, saya tulis kembali di dalam diary gitu, bukan buat dia, buat saya. Kalau lagi mulai 4 buka tuh, gitu. Nah itu kenangan ya sebetulnya, gitu-gitu aja Bu, gitu-gitu. Satu lagi cara pada saat menatap suami, terutama istri ya, karena istri yang lebih banyak berikhtiar, baca ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah curahkan kasih sayang-Mu kepada kami berdua. Sebut namanya ya. Kalau saya sebut nama suami saya Prianto bin Sismadi dan Aisyah Temuria binti Dahlan Husain. Curahkan Rahman Rahim-Mu ya Allah, curahkan. Bayangin dia peluk saya. Begitu saja. Apa yang terjadi? Nanti yang kita doa ini terjadi. Gitu. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Kan Rahman Rahim itu penuh kasih sayang ya. Itu untuk menyantetnya ya Bu. Jadi jadi semua ilmu kita pakai Bu ya, demi kita mengutuk sakinah mawaddah warahmah ini. Insyaallah ya Bu. Iya, Ibu memang usia berapa? Masih muda saya lihat. 55. Bapak? Iya? 61. Betul nggak tadi yang saya bilang sudah selalu mau ditemani, kemudian dibelai, dielus, makan. Iya, karena kita pikir kayak dulu. Ya, kayak dulu. Jadi pas waktu dia membutuhkan, dia juga bingung. Laki-laki itu sebenarnya juga bingung umur 55 tuh, kenapa ya saya sekarang jadi butuh istri saya? Kenapa ya? Dia juga bingung sebetulnya. Tapi kalau dia udah tahu bahwa ini masalah hormon, dia akan menerima dengan baik gitu. Kalau kita saking dari dulu udah ditinggal dulu kan, ditinggal terus, kita pikir dia tetap dia yang dulu, padahal ada perubahan di dalam hormon. Ya, Insya Allah tambah mesra ya Bu. Saya doakan yang tidur pegangan tangan. Siapa yang yang sekarang tiap tidur pegangan tangan? Wah, good. Yes, alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Kalaupun dia nggak mau pegang, kita yang pegang Bu. Nggak apa-apa, saya yang pegang. Candain aja. Kenapa sih kamu pegang tangan aku? Kata Nabi, akan luntur dosa-dosa kita berdua. Gitu-gituin Bu suami. Kita butuh juga ngomong-ngomong kayak gitu ya. Ya udah Bu, nggak selesai-selesai nih ngomong suami istri nih. Ya baik, terima kasih ibu-ibu yang dicintai Allah. Insya Allah semuanya ada manfaatnya ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.